program studi pendidikan sejarah FKIP UHAMKA di Sekolah SMA 7 Kota Tangerang Selatan dengan anggota saya Rafia Zulfa, saya Rizky Setiawan Prasnya, saya Rizky Majimio Rizaldi, saya Agus Bugio, saya Sabili Farhan. Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sabili Farhan, biasa dipanggil Kak Sabili atau Mas Sabil atau Fabili. Saya kayak kalian aja. Saya berasal dari pendidikan sejarah FKIP UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang berada di Jakarta Timur. Nah, saya sendiri mahasiswa semester 7, yang mana pada kesempatan ini saya akan menggantikan Bu Indri dalam mengajar sejarah peminatan untuk kelas 12 terutama, yang mana selama kurang lebih sebulan nanti ke depan itu teman-teman bersama saya dalam melakukan pembelajaran sejarah peminatan itu sendiri. Dalam sejarah peminatan sendiri kita akan masuk namanya materi itu konflik-konflik di dunia. Yang mana konflik-konflik di dunia ini itu sangat banyak. Bahkan banyak sekali lah, bahkan sampai 20-an gitu. Kalau kita bagi itu ada konflik-konflik di mana? Itu ada, kita lihat lagi ya. Oke, kita akan belajar konflik-konflik di dunia. Yang mana konflik-konflik di dunia ini itu banyak sekali. Jadi saya di konflik-konflik di dunia ini itu ada banyak sekali, mulai dari wilayah-wilayah ya, terutama ada wilayah Timur Tengah, terus ada di wilayah Asia Selatan, lalu ada juga di Asia Barat, Asia Tenggara, lalu juga ada di Asia Timur, lalu juga ada di Eropa hingga Amerika Latin. Oke, nanti kita akan belajar mengenai konflik-konflik yang ada di dunia ini, baik dari Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, Eropa, Amerika Latin hingga Afrika nanti. Oke, itu aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Apa kabarnya? Teman-teman? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mantap nih kelas 12 PS4 nih. Seperti biasa lah, seperti kita ketemu minggu lalu sebelumnya. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya saya coba ingin mereview kembali terkait materi sebelumnya yang pernah saya ajarin juga dari teman-teman di sini. Ada yang masih ingat mungkin materi sebelumnya? Pertemuan minggu lalu kita. Mungkin saya coba tanya Radit. Masih ingat pertemuan minggu lalu materinya? Itu kita bahas apa? Radit Surya. Rusia sama Palestina Pak minggu lalu. Oh iya, benar. Ya, kasih Radit. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Minggu lalu kita itu belajar terkait konflik-konflik di Asia Barat ya, terutama Timur Tengah yang mana itu kebanyakan dimulai melalui yang namanya Arab Spring gitu. Arab Spring itu merupakan sebuah gelombang besar-besaran untuk menurunkan presiden mereka, yang mana akhirnya banyak mulai dari Arab Spring tersebut timbul konflik-konflik untuk menurunkan presiden mereka yang dicap itu diktator
Itu seperti ada di Libya itu ada Muammar Gaddafi, di Mesir itu ada Husni Mubarak, dan di lain-lainnya itu ada di Tunisia juga, ada di Yaman dan lain-lain gitu. Itu untuk minggu lalu ya. Minggu lalu kita terkait konflik-konflik yang ada di Timur Tengah. Nah, untuk minggu sekarang kita akan masuk kembali ke dalam konflik-konflik dunia, terutama di wilayah kita sendiri. Wilayah kita sendiri yaitu wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara dan juga wilayah Asia Timur gitu. Mungkin di sini teman-teman udah pada belajar lah ya terkait itu Asia Timur dan Asia Tenggara. Saya coba share screen ya untuk materi kita hari ini. Sudah terlihat PPT saya? Belum Kak? Belum. Oke. Oh udah Kak, udah Kak. Udah. Oke. Oke, ini saya punya sebuah ya ilustrasi gambar lah ya. Meme lah bisa dibilang untuk sekarang mah. Ini ada dua gambar. Saya coba yang pertama ini ada gambar terkait Korea Utara, Korea Selatan. Lalu yang kedua ini ada gambar terkait ini. Mungkin saya coba tanya ya pada teman-teman di sini, mungkin yang cowok kali ya. Cowok biasanya itu suka-suka ya shitpost atau meme gitu ya. Saya coba ke siapa ya? Ke Arli ada Arli Azhari. Tahu Bapak, mungkin Bapak ini menurut Bapak ini ilustrasi keduanya gimana nih menurut Bapak? Yang mana Kak? Yang kiri? Ya, yang kiri, yang dua-duanya boleh. Oh, menurut saya yang kiri Amerika sama Uni Soviet yang bikin perang Korea. Korea, iya. Oke, ya boleh. Gitu yang kanan? Paham maksudnya nggak? Paham maksudnya nggak? Yang kanan. Paham maksudnya? Bapak atau ada yang mau coba ini nafsirin terkait meme ini? Kita ini salah satu bentuk pembelajaran juga sih terkait meme. Pembelajaran lain. Coba saya tanya ke perempuan kali ya, Alena. Yang sebelah ya dua-duanya boleh. Menurut kamu gimana ini penafsiran kamu? Alena ada Alena? Sepemahaman kamu aja lah kita. Ini kita sesuainya di sini sebenarnya karena kita kan belum masuk ke materi awalnya. Gimana Alena ada? Terkait nafsir dua meme inilah. Kak Lena katanya laptopnya nggak bisa dipencet Kak. Wah, nggak bisa dipencet. Oke deh, coba yang lain dah. Yang lain. Elviera, boleh Elviera? Paham gak nih Mas Cita yang meme ini nih? Dua meme kita. Elviera Dwi Octavia. Gimana Elviera? Bisa. Mungkin kalau teman-teman suka nonton drakor paham lah ya sedikit-sedikit. Gimana Vera mau coba? Tahu saya nggak tahu Kak. Nggak tahu. Belum ngerti. Oke. Sorry saya. Oke, saya coba jelasin dulu ya. Ini awalan sih. Ini kalau ini saya bilang anekdot lah, anekdot kita atau meme atau bisa meme sekarang mah atau mungkin pernah dengar shitpost ya, shitpost. Nah, yang di sebelah kiri itu orang ceritanya ya, orang itu lagi ngelihat yang ribut nih dua kalajengking atau dua lobster ya, ini antara itu ribut yang bisa bilang ini pakai uang nih. Nah, diibaratkan kalau kita dalam pembelajaran ini ada gambar juga nih, Korea Utara melawan Korea Selatan yang ditonton oleh negara-negara besar pendukungnya, yaitu Amerika Serikat sebagai pendukung Korea Selatan, Uni Soviet sebagai pendukung Korea Utara, Cina sebagai pendukung Korea Utara karena berhaluan komunis gitu, yang mana mereka menggunakan ya,
diistilahkan mereka menggunakan uang karena mereka membantu baik dari sisi persenjataan, sisi logistik dan lain-lainnya gitu. Mereka seakan-akan melihat seru gitu pertempuran kedua negara ini karena mempunyai kepentingan masing-masing dengan Cina dan Soviet dengan komunis ya, Uni Amerika Serikat dengan liberalisme atau liberalisnya dan juga kapitalis ya, blok barat, blok timur pada saat itu. Nah, ini terkait perang Korea sih. Yang kedua, ini juga ada gambar terkait serangan balasan Amerika ketika perang Korea. Di gambar pertama, ini tuh Amerika membantu Korea Selatan untuk menyerang kembali Korea Utara yang sebelumnya itu Korea Selatan itu bahkan sampai di Busan nih, di Busan itu kalah mereka dari ujung sampai Busan, bahkan Seoul itu sudah kalah menghadapi Korea Utara. Akhirnya muncul bantuan dari Amerika Serikat, yaitu dengan Jenderal Douglas MacArthur. Mungkin teman-teman nanti bisa nonton ada film namanya Operation Chromite, itu terkait materi ini, yang mana Amerika sendiri membantu Korea Selatan untuk menyerang gambar pertama sampai ke hampir ke semua Korea Utara. Tapi akhirnya dengan ada di sebelahnya dikata American think they can take Korea. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengambil Korea semuanya, tapi diketawain ini lemau. Mungkin lemau itu sebuah kata lucuan. Mao Zedong, yang mana Mao Zedong ini seorang tokoh komunis Cina, pemimpin Cina pada saat itu yang membantu Korea Utara untuk kembali bangkit, yang akhirnya muncul gencatan senjata di zona demilitarisasi Korea sekarang tuh DMZ. Ini pernah nonton Chloe? Nah itu yang si Son Ye-jinnya lewatin DMZ itu kayak gitu, DMZ yang akhirnya juga melewati DMZ lagi kayak gitu. Akhirnya di comeback oleh Mao Zedong dan rekan-rekannya. Makanya ini terakhir ada kata ini Mao Zedong. Seperti itulah ilustrasi meme ya. Kalau kita itu sebagai hiburannya sih, kalau teman-teman paham ya. Tapi ini hiburan lah. Mungkin teman-teman cowok sering lihat meme-meme seperti ini atau sipos-sipos seperti ini. Ayo, salsa, fun.